enaknya kalau puasa nih buat yang anak-anak sekolah, di sini ada yang sekolah nggak? Nggak, aduh kok gue jadi sedih ya. Udah lulus semua ya, udah lulus semua. Oh ada, kamu masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 1, SD? Hah? Oh SMK, oh suka tawuran berarti enggak? Enggak ya, jangan. Nah, yang enak tuh pas sekolah tuh kalau misalkan sekolah bulan puasa itu enak karena kita nggak terasa gitu puasanya karena ada kegiatan, ya kan? Dan yang paling enak lagi ketika kita puasa itu pas sekolah itu adalah guru-guru kita yang killer itu berubah jadi baik karena dia akan lebih sabar, ya kan? Dia pasti akan lebih sabar. Gue punya tuh guru killer, wah killer banget dia. Dia tuh anak-anak di depan sini nih, dia masuk nendang pintu, keluar lagi, nggak ngajar. Tapi setelah puasa dia berubah jadi yang baik, itu masuk keluar lagi, sama aja nggak ngajar gitu. Nah, gue pernah nih waktu SMA, ada guru gue, wah killer banget, galak banget, dia galak banget. Nah pernah suatu hari, jadi dia itu telat masuk, jadi dia jalan masuk ke kelas itu agak buru-buru dan lebih kayak lari gitu, jadi dia masuk. Nah terus dia kesandung, tiba-tiba dia kesandung, jadi dia buka pintu, terus jalan. Ya baik anak-anak keluarkan PR-nya gitu. Kayak gak ada apa-apa gitu. Nah terus anak-anak sekelas itu semuanya pada ketawa. Kita semua ketawa, wah lucu banget. Dan dia emosi, dia pukul meja, diam kalian semua. Semua diam. Tapi gue nih orangnya gak kuat nahan ketawa. Gue berdua sama temen gue tuh masih ketawa gitu. Aduh ini lucu banget sih. Astagfirullahaladzim. Masih ketawa gitu. Sampai akhirnya guru gue itu dengerin, dia lagi ngajar dengerin. Dilempar pakai kapur. Kamu masih ketawa kamu. Sekarang kalian berdua keluar. Hormat bendera. Jam 10:30 siang, gue hormat bendera. Sampai jam 12, gue hormat bendera gitu siang-siang. Panas gitu. Tapi yang bikin asik ketika dihukum itu adalah ketika kita saling salah-salahan. Karena jadi ada bahan tektok ngobrol gitu. Lu sih. Lu. Ini gara-gara lu goblok gitu. Lu gitu. Enak kalau misalkan saling salah-salahan. Yang gak enak itu yang drama. Ini semua gara-gara gua. Udah gak apa-apa bro, gara-gara gua gitu. Malah gak seru gitu. Dan surga puncak kenikmatan ketika dihukum itu adalah ketika guru kita yang hukum kita tadi itu jalan nyamperin kita dengan senyum yang sumringah. Karena itu artinya wah hukuman kita bakal berakhir nih. Gitu kan dia datang gitu. Wah, tegapin. Oh, tegap. Gurunya datang. Lagi jalan kesandung lagi. Dek. Aduh ini gak kuat ketawa ini. Aduh ini kena hukuman. Kalian berdua masih ketawa, dasar anda kurang ajar. Saya hukum kalian sampai seminggu. Awas ya kalian macem-macem kalian. Jalannya begitu gak tahu ya. Dan dari sekolah banyak ilmu yang gue ambil. Salah satunya gue tuh suka banget sama yang namanya fakta-fakta yang menarik. Nah gue pernah baca salah satu fakta yang paling menarik menurut gue adalah di Rusia itu ada yang namanya WC tanpa bilik. Di Rusia ada yang namanya WC tanpa bilik. Mungkin terdengar aneh buat kita orang Indonesia, tapi itu nyata, itu beneran WC tanpa bilik. Jadi ada WC nih, ini WC nih. Itu gak ada biliknya. Jadi gabung semua gitu. Nah bisa lu bayangin ya WC tanpa bilik ini buat apa gitu dibuat sama orang Rusia. Mungkin untuk mempererat tali silaturahmi antar umat Rusia gitu. Biar bisa ngobrol aja sama sampingnya gitu. Weh mas, Rigen, wah makan kangkung nih. Biar bisa ngobrol kan. Ya maksudnya buat apa ya WC tanpa bilik dibuat di Rusia tuh. Terus gue mulai mikir, ini kalau WC tanpa bilik adanya di Indonesia kan apa jadinya gitu. Karena orang Indonesia itu kan pasti bakal ngebisnisin ini, bakal disewain kan WC tanpa bilik ini kan. Bakal disewain. Misalnya di 10 WC nih. Itu pasti bakal ada diskon-diskonan gitu. Kalau di Indonesia pasti bakal ada diskon-diskonan. Misalnya kayak 1 WC nyewanya itu misalnya 3.000. 2 WC itu kenanya 5.000, diskon 1.000. Tapi kalau sewa 1 paket, 1 baris kalian, itu kenanya 200.000. Kenapa mahal? Karena dia bakal buang air besar diiringi sama instruktur. Oke semuanya udah jongkok yang rapi ya. Dalam hitungan ketiga kalian akan ngeden. Dan mengeluarkan itu semua secara bersama-sama, oke? Kita mulai dari sana. Plung, 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 plung. Tang. Kok di sana suaranya tang? Iya saya habis makan besi berani. Oh oke. Bakal dibegituin gitu.
Dan untungnya, ini takutnya semakin berinovasi gitu. Di mall ini, tadi WC-nya itu pakai musik loh. Ini kalau misalkan WC tanpa bilik, terus ditambah dengan musik, akan apa jadinya gitu. Karena kita kan emosi kita tuh, kita ngeden itu bisa diatur sama dentuman bass gitu ya gak sih? Nah kalau musiknya cocok itu enak. Misalnya musiknya musik dangdut gitu kan. Lagi bawa kayak besar. Hei kenapa kamu kalau lihat aku sukanya bilang. Buka dikit, bret, wow. Sekali hentakan langsung keluar ya kan. Nah yang gak enak dia. Dan yang gak enak. Dan yang gak enak itu misalnya kalau musik itu musik reggae. Cengcet, 2 minggu gak keluar. Tapi ini untungnya ini WC tanpa bilik ya. Bukan WC tanpa gravitasi. Wow. Wah perang-perangan yuk, dar. Wow. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.